Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Moms Afnan. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan baiknya. Amin. Alhamdulillah ya, masih bisa share aktivitas lagi. Dan di video kali ini saya awali dengan nyimpan piring-piring yang sudah saya cuci kemarin. Seperti biasa ya, kalau saya cuci piring itu, piringnya masih saya tiriskan dulu supaya kalau nyimpan di rak piring itu nggak ada air yang menggenangi rak piring saya. Dan untuk tupperware-nya saya simpan aja di rak ini, dan abaikan ya ada tali-tali di pintu rak piring saya, karena kalau saya simpan ikan di sini itu raknya bisa dibuka oleh kucing, makanya saya antisipasi untuk pakai tali gitu. Sebenarnya untuk ikan masak dan sayur masak itu saya malas nyimpannya di rak ini. Maunya saya semua makanan yang sudah saya masak itu di atas meja makan ditutup dengan tudung saji gitu. Tapi ya resikonya kalau misalnya saya simpan di atas meja hanya ditutup dengan tudung saji, itu kucing-kucingnya itu pada nakal dan sudah banyak piring-piring saya pecah gara-gara itu kucingnya mau buka tudung saji. Dan kebetulan kalau Pak suami itu selesai makan ya piringnya ditaruh aja di atas meja. Oh ya lanjut, ini saya sementara lap-lap meja makan saya, dan abaikan ya itu segala perintilan yang tidak teratur itu. Sebenarnya di atas meja makan tuh saya pingin ada rak piring yang ditutup gitu, terus ada tudung saji susun gitu, tapi ya itu sudah masuk dalam daftar cita-cita ya, keinginan. Insya Allah ada budgetnya saya akan beli. Oh ya, ini saya mau buat bumbu-bumbu untuk stok di kulkas itu biar nanti kalau masak itu mudah dan cepat. Jadi kali ini saya mau buat untuk bumbu kuning, juga bumbu putih dan bumbu merah. Yang saya blender pertama ini untuk bumbu kuning, tapi untuk kuningnya saya nggak blender sekalian. Nanti pada saat masak itu saya akan tambahkan kunyit. Kebetulan saya sudah beli kunyit bubuk. Nah ini untuk bumbu kuningnya itu hanya ada kemiri, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Oh ya, untuk ngeblendernya itu saya nggak pakai minyak goreng, saya hanya pakai air aja. Saya masih menghemat untuk minyak gorengnya, tapi setelah saya blender ini saya akan masak juga pakai minyak goreng. Nah ini untuk bumbu yang kedua, bumbu putih, dan bahan-bahannya itu hanya bawang putih, jahe, dan bawang merah. Saya nggak pakai kemiri, dan terus saya tambahkan air. Oh ya, untuk blendernya saya nggak cuci ya setelah saya blender untuk bumbu kuning tadi. Kebetulan sengaja saya nggak taruh kuningnya di bumbu kuning itu biar saya nggak nyuci blendernya kalau setelah blender untuk bumbu kuning. Oke lanjut, ini untuk bumbu merah juga blendernya saya nggak cuci setelah saya blender untuk bumbu putih. Dan untuk bumbu merahnya ini saya hanya blender kemiri, bawang merah secukupnya, terus cabai rawit. Oh ya, untuk bumbu merahnya ini lumayan banyak saya buat ya, karena untuk bumbu merahnya itu cepat banget habisnya daripada bumbu kuning dan bumbu putih. Nah ini lanjut, saya sudah masak untuk bumbu putih dan bumbu kuning. Ini saya sudah tambahin minyak gorengnya secukupnya aja ya. Jadi kalau sudah surut airnya itu pasti minyak gorengnya yang sudah mulai muncul gitu ya. Oh ya, ini untuk bumbunya saya aduk-aduk dulu sebentar biar itu nggak hangus di bawah ya. Dan ini lanjut saya mau refill kunyit bubuk yang sudah saya beli kemarin di pasar. Dan ini saya mau nambahin ke bumbu yang sementara saya masak, yang khusus untuk bumbu kuning aja ya, yang saya tambahin kunyit. Kalau lagi masak bumbu kayak gini itu sering-sering diaduk biar dia nggak hangus di bawah, karena saya pengalaman juga pernah kayak gitu, saya hanya kesana kemari dan nggak taunya itu saya sudah aduk itu sudah hangus di bawah. Nah ini untuk bumbu putih dan bumbu kuningnya sudah selesai, sudah matang. Ini saya mau angkat dulu.
Dan pastikan kalau masak bumbu kayak gini harus benar-benar tanak atau benar-benar matang gitu, biar dia bisa bertahan ya kurang lebih 2 bulanan gitu ya kalau pengalaman saya. Lanjut saya mau masak untuk bumbu merahnya, tapi maaf ya untuk masak-masak bumbu ini videonya gelap gitu, padahal tadi saat saya masih blender bumbunya ini videonya terang, tapi waktu saya mau pindahin tripodnya ini untuk masak videonya malah gelap, karena saat saya pindahin tripodnya itu saya nggak keluar dari kamera. Nah ini pas saya keluar dari kamera itu hasil videonya terang, jadi saya itu memang kecewa banget karena itu ngelihat videonya itu gelap. Saya pikir pas pindahin tripodnya tadi itu memang sudah seperti itu suasana di dapur saya, padahal saya sudah nyalakan lampunya, dan ternyata itu pengaruh pada saat saya pindahin tripodnya itu saya nggak keluar dari kamera, jadi hasilnya itu gelap-gelap gitu ya. Nah ini dia hasil masakan saya tadi, ada bumbu kuning, bumbu putih, dan bumbu merah. Dan untuk ngerepilnya itu saya tunggu dia dingin dulu, jadi nggak saya langsung isi di tupperware dan isi di kulkas ya, jadi saya masih nunggu sampai dingin dulu. Oh ya, setelah saya masak perbumbuan tadi, ini saya mau lap-lap dulu untuk meja kompor dan kompornya. Kebetulan tadi itu untuk bumbu kuning dan bumbu putih itu kalau dimasak itu sering aneh-aneh. Itu minyaknya sering ciprat sana dan ciprat sini. Kalau untuk bumbu merahnya itu dia agak adem-adem gitu ya kalau dimasak, dia nggak ngeciprat-ciprat gitu. Karena mungkin dipikir juga dirinya itu terlalu pedas, makanya dia nggak aneh-aneh kak saat dimasak. Ini posisinya masih pagi ya, masih jam 8 gitu, tapi sebelum saya masak perbumbuan ini saya sudah masak terlebih dahulu, tapi saya nggak record. Oke, sambil beberes, saya ingin nyapa dulu kepada teman-teman. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun juga. Amin. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah support channel saya ini, yang sudah like, komen positif di setiap uploadan video saya, dan sudah subscribe juga channel saya. Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang sama juga. Amin. Dan kepada teman-teman yang sudah nonton video saya, meskipun gak like dan gak komen, saya ucapkan terima kasih banyak juga ya. Dan yang baru nemuin channel saya ucapkan selamat datang. Mari bergabung, mari berteman. Semoga teman-teman semua suka dengan video-video saya. Mohon dukungannya ya agar channel saya ini bisa berkembang dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapat notifikasi apabila saya upload video terbaru. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bunda Tika Negara Vlog karena sudah ikhlas dan tanpa pamrih sudah membagikan video saya ke tab komunikasinya Bunda. Masya Allah, terima kasih banyak ya Bun. Semoga kebaikan Bunda akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam kenal dari saya ya. Oke, balik lagi ke videonya. Ini sudah sore hari dan untuk refill bumbu-bumbunya sudah selesai. Kebetulan juga bumbunya itu sudah dingin karena saya masak dari tadi pagi ini. Jadi otomatis kalau sore hari sudah pasti dingin. Makanya sudah saya isi di tupperware dan siap untuk diisi di kulkas. Oke lanjut, ini saya mau refill untuk bumbu-bumbu yang belum sempat saya refill. Ini pertama saya mau refill dulu untuk kayu manis. Ini saya baru tahu kalau kayu manis itu ada yang bubuk. Setahu saya tuh hanya merica, ketumbar, ginter gitu yang bubuk gitu ya. Kalau kayu manis itu saya nggak tahu. Pas saya ke pasar dan lihat ada kayu manis gitu yang bubuk yang ada di saset, makanya saya langsung beli. Saya kalau masak sayur kangkung, masak kuah asam, masak tumis pakai kuah gitu, saya suka pakai kayu manis ya.
Untuk tempat bumbunya ini saya masih pakai yang seadanya aja, nggak sepaket gitu, masih warna-warni, dan ukurannya juga masih ada yang besar, masih ada yang kecil. Sebenarnya pingin punya tempat bumbu kayak teman-teman itu, yang gemoy, yang cantik, tapi insya Allah kebeli ya. Insya Allah kalau ada rezeki pasti dibeli. Jadi apa yang ada digunakan dulu. Oh ya, abaikan ya teman-teman, ada suara anak saya lagi ngigau. Kebetulan saya dubbingnya ini malam hari, karena di malam hari ini suasana yang paling aman ya untuk dubbing. Oh ya, terima kasih banyak teman-teman sudah setia nonton video saya dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.